Baik, kakak sekalian, kita mulai pertemuan kita. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bersua kembali dalam tatap maya, di mana materi yang akan kita angkat sekarang adalah refleksi tentang aksi nyata. Aksi nyata pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah 10 hari yang lalu, kesempatan ini memang cukup untuk menyelesaikan atau membuat aksi nyata. Namun tentu mungkin ada beberapa kendala sehingga masih ada teman-teman yang belum sempat mengirimkan hasil aksi nyatanya. Baik, sebelum jauh kita lanjutkan materi kita, kita berdoa dulu untuk menguatkan batin kita. Marilah kita menenangkan hati, jernihkan hati, pikiran, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kakak sekalian, kita lanjutkan. Kalau 10 hari yang lalu, tanggal 25 kalau tidak salah, kita pertemuan dengan membahas materi persiapan aksi nyata. Dan alhamdulillah sampai saat ini kakak-kakak sudah menyelesaikan tugas aksi nyatanya. Namun ada juga beberapa teman-teman yang belum sempat mungkin mengirim karena faktor yang tidak bersahabat, katakanlah mungkin jaringan, kesempatan dalam mengambil video pembelajaran, dan mungkin ada hal-hal lain yang saya tidak tahu. Kakak sekalian, dalam pertemuan kita ini sampai 2 JP ke depan adalah membahas tentang refleksi aksi nyata yang kakak-kakak lakukan di sekolah masing-masing. Jadi aksi nyata yang dibebankan kepada kakak-kakak sebagai peserta adalah membuat modul ajar lengkap dengan asesmen otentik dan video pembelajaran atau video mengajar dengan durasi 30 menit, di mana pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya ada perbaikan atau penyempurnaan dari video pembelajaran yang sudah kita lakukan pada modul 1.6 yang lalu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kakak-kakak sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, bahwa apakah dalam membuat aksi nyata kakak-kakak ini, kakak-kakak menemukan persoalan atau masalah. Barangkali bisa kakak-kakak ceritakan satu persatu apa kendalanya. Kalau tidak ada kendalanya, berarti apa hal baiknya dalam membuat aksi nyata ini. Baik kakak sekalian, silakan kalau ada yang mau menyampaikan masalah dalam hal pembuatan aksi nyata, saya persilakan Kak. Kak Asfian, ada masalah Kak? Iya Kak. Itu benar belum selesai saya Kak.
Ya, silakan Kak, mungkin ada yang mau diceritakan dan bisa kita berikan solusi dari teman-teman yang lain juga Iya mungkin. kemarin sebetulnya Kak masalah ada juga kegiatan di sekolah. Eh, jadi saya belum sempat bikin videonya Kak. Terus yang kedua itu Kak masalah waktunya itu Kak terlalu cepat. Jadi susah sekali. Jadi harus diedit pasti. Iya, jadi mulai dari Oh, pembukaan di kelas, mulai sampai di materi inti, sampai ke materi inti pasti harus diedit Kak. iya ya. Hal baiknya Kak di sini kita itu eh, secara tidak langsung disuruh berpikir untuk membuat modul ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing Iya, dengan berdiferensiasi baik itu dari segi konten, proses dan produknya Kak. Saya kira seperti itu Kak. Terima iya kasih. betul, betul. Jadi masalahnya di sini adalah persoalan waktu yang terlalu singkat oleh Kak Aspian. Kak Aspian butuh waktu sekitar mungkin 90 menit atau 60 menit paling cepat baru bisa Karena tercover sedikit Kak. semua. Ya, karena sedikit Kak. Karena kalau menyangkut berdiferensiasi itu Kak, sebetulnya dari asesmen awal itu sudah berdiferensiasi. Ya, Ya, asesmen awal terus masuk di proses bisa juga berdiferensiasi sampai ya, kegiatan akhirnya Kak. Jadi kalau saya pikir kalau saya kemarin coba terapkan itu namanya berdiferensiasi butuh waktu 35 menit Kak untuk asesmen awal toh. ya, Iya, ya. yang Jadi saya coba itu kemarin di modul ajar yang coba saya buat itu saya di situ tuliskan asesmen awalnya itu kebetulan senam gerak dasar senam untuk anak kelas 2 itu. Saya coba ambil bahkan sampai Kak 40 menit. Iya, 1 JP lebih. iya, iya, iya. Iya, Kak. Saya kira begitu, Kak. Terima kasih. Jadi masalahnya ini adalah masalah waktu Kak ya. Eh, saya kira bisa di apa namanya disiasati itu masalah apa asesmen awalnya untuk menentukan siapa yang mahir, siapa yang tidak mahir. Kalau diikuti dari A sampai Z itu memang lama Kak. Butuh waktu sampai 45 menit sampai 1 jam mungkin untuk menentukan siapa berada di titik mahir, siapa yang belum dan siapa di tingkat menengah. Disinilah kelebihan kita dalam mensiasati bagaimana kita membuat pembelajaran, video pembelajaran sehingga bisa tepat pada durasi 30 menit. Iya. Nah, kalau saya, kalau masukan saya adalah asesmen awal itu jangan kita ambil secara keseluruhan dari A sampai Z. Cukup kita sudah bisa tentukan bahwa ini berada di level mahir, ini berada di tengah dan ini yang belum. Ya. Jadi pada saat melakukan video, Kak, bisa di pause ya supaya tidak repot mengedit. Karena mengedit lama juga waktu yang kita pakai. Nah, itu dari Kak Aspian. Kalau Kak Malingkai ada masalahnya Kak? Atau ada yang ingin menyampaikan? Ya. Kalau siapa lagi nih? Kak Inna, bisa dengar suara saya Kak? Kak Nurfaina. Iya, silakan Kak Aspian. Sedikit, Kak. Apakah bisa videonya itu saja di asesmen awal saya ambil? Karena
kalau di asesmen awal itu termasuk berdiferensiasi, Ji. Yang saya pakai. Tetapi harus tercover Kak, awal, inti dan penutup. Itu masalahnya. Jadi sedikit saja di asesmen awal kita ambil, mungkin pada akhir asesmen hasilnya setelah kita kelompokkan, baru kita video. Kalau banyak, kalau memang mau mengedit Kak, usahakan main di pause. Ya, misalnya asesmen awal terlalu panjang, kita pause dulu yang mana yang penting-penting. Kayak Kaspar saya lihat beliau memulai pembelajaran di dalam kelas. Ya, di dalam kelas dulu dia lakukan pembukaan, kemudian menonton video, kemudian keluar dari ruangan. Itu main pause itu karena perpindahan tempat dari ruangan ke lapangan butuh juga waktu lama, apalagi sampai di lapangan harus berbaris, harus diatur barisannya dan lain-lain. Itu yang saya lihat dari Kaspar dan kalau tidak salah durasinya beliau kurang 3 menit ya, 29 menit, 29,57 menit kalau tidak salah Kaspar videonya. Dan bisa dia mainkan itu. Saya kira bermain di videonya itu. Baik, kalau Kak Alif ada masalahnya Kak? Tidak mau biru Kak. Berapa kali nih ulang-ulang. Kalau di text entry tetap tidak mau. Biru Ji kalau di enter Ki, Kak. Cuma kalau di submit tetap Ki hitam. Tampilannya di LMS. Baru masih terbaca juga itu Kak yang link YouTube baru saya sudah hapus Mi. Kenapa? Sisa tahu nggak periksa kan? Tidak biru kata. Iya Kak. Nanti dia sama Kak Aspar barangkali bisa dibantu dibagikan bagaimana solusinya supaya bisa biru semua Kak. Iya, insya Allah Pak. Jadi kalau ada masalah kita telepon Kak Aspar. Iya. Aspar ini pengalaman, Raja Kampa juga. Andi Santoso ada yang mau disampaikan Kak, silakan. Baik Kak Fasil. Sesuai dengan yang kukirim di grup, masalah saya itu yang sama sekali baru terupload ke YouTube. Ada solusi lain itu selain diupload di YouTube supaya bisa dalam bentuk link, bagaimana Kak? Kak Aspian bisa Kak, langsung di drive saja di Google Drive. Kalau saya Kak, ya. Kita coba siasati, dikompres dulu itu videonya, kompres ukurannya. Saya itu sempat kemarin waktu video pertama itu saya kompres sampai 4 kali, jadi tidak terlalu lama saya upload di YouTube. Iya, bisa mengirit juga kuota. Berarti dikasih resolusi gambarnya. Iya betul, tapi tidak pecah gitu ya, tidak pecah pasti, karena saya coba kemarin tidak pecah. Oh begitu. Bagaimana caranya? Ada aplikasinya bagaimana? Ada Langsung jadi kompres. masuk di galeri tak, coba Ki edit di situ video. Kalau di HP tuh begitu aja. Ya, jadi di sini saya berharap kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk teman-teman yang mengalami masalah atau kendala dalam mengirim tugas, Kak. Kemudian yang belum membuat atau mengirim tugas, saya harapkan secepatnya. Khusus untuk aksi nyata ini, Kak, saya katakan pada pertemuan yang lalu bahwa ini berdiri sendiri dan persentase kelulusan di aksi nyata lah yang paling tinggi.
Karena untuk aksi nyata dari 100%, aksi nyata itu 25%. Jadi kalau di sini tinggi, bagus nilai Kak, bisa mengangkat yang lain. Insya Allah besok Kak, selesai Kak, langsung upload. Iya. Jadi bisa kan juga ke Andi Santoso, masalahnya itu bisa dibantu. Kemudian ke Kamarudin saya tidak tahu. Sudah selesai Kak kamu? Belum Kak juga. Ya, jadi dalam waktu dekat ini 3 hari ke depan sudah ada lagi tugas yang hampir sama beratnya, yaitu RTL, Rencana Tindak Lanjut. Bagaimana kita menggerakkan komunitas belajar dengan program-program yang tentunya kita tawarkan di Kombel. Bikin video juga Kak itu? Iya, ada videonya itu pada saat melakukan presentasi di hadapan teman-teman Kombel atau rekan sejawat. Yang diangkat apa Kak? Yang diangkat apa? Setiap peserta memilih bebas. Ya, kalau saya dulu kan, Apa Kak? Termasuk ini apa? Penjelasan modul ajar begitu? iya seperti modul ajar kita buat. Enggak, maksudku Kak, kan saya presentasikan modul ajar yang saya buat itu ke teman-teman Kombelku Kak, seperti itu videonya. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Lamanya Kak berapa? Terserah, yang penting tidak kurang dari 10 menit. Oh iya Kak. Iya, jadi soalnya kalau panjang tinggal dibacakan saja selesai. Ya, ada yang bertanya teman-teman Kombel apa yang itu Ji. Nah, ada yang bertanya, kemudian kita jelaskan kembali. Kak Aspar ada yang Kak Andi Santoso dulu tadi. Silakan Kak Andi. Oh, Lanjut ke Asfar saja Kak. siap. Kak Aspar silakan. Iya Kak, ini mengenai RTL Kak. Iya. Maksudnya hari apa itu mulai Kak? RTL-nya dilaksanakan. Saya lihat dulu jadwal Kak di. Kayaknya RTL. Saya buka dulu jadwal. Iya. Semoga Kak tidak bertepatan dengan jadwal UKIN Kak. Nah, RTL itu kayak ini, kayak apa namanya? Kayak aksi nyata. Kapan kita bisa? Oh begitu Kak Di? Ini banyak rentang waktunya, ada sekitar 1 minggu kayaknya waktunya. Iya. Jadi kita saja yang ansiasati kapan kita mau buat. Yang jelas buat dulu programnya, apa mau dilaksanakan. Ya. Karena RTL itu hanya menyampaikan rencananya, rencana tindak lanjutnya, apa yang mau dibawakan di depan teman-teman atau peserta Kombel di sekolah tak masing-masing. Kemudian nanti diwujudkan dalam bukti karya. Itu yang terakhir, bukti karya. Kalau bukti karya tugas paling akhir. Artinya kita ekspos keluar di PMN dan meminta tanggapan dari teman-teman. Mungkin di grup, mungkin di teman Facebook dan lain-lain. Kalau RTL tunggu dulu kayaknya. RTL kita mulai pada tatap maya tanggal 9 Kak. Tanggal 9 November. Ya. RTL-nya.
sampai tanggal 16. Jadi tanggal 9 sampai 16 waktunya untuk RTL. Jadi yang ada kegiatan lainnya silakan disiasati kapan bisa kita buat RTL-nya. Kemudian saya ingat saya masih masih ada. Saya bagikan bagaimana caranya melakukan presentasi itu. Ada video-videonya Kak. Nanti saya kirim. Insyaallah. Baik, masih ada kendala Kak yang mau disampaikan? Iya. Ada yang mau 1 berapa itu Kak yang video yang pertama Kak? Yang pertama di 1.6 itu Kak. 1.6 Kak. Oh, 2.1 kayaknya Kak. 2.1 Kak. Iya. Iya Kak, kalau 1.6 tidak kuda apa gitu Kak? Dicoba di 2.1. 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya kalau 1.6 itu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi aksi nyata ini adalah sebenarnya tidak ada PPT-nya ini Kak, tidak ada materinya, hanya membahas tentang di refleksi ini tentang refleksi aksi nyata yang baru saja kita lakukan. Dan ini kita khusus membahas apa kendala-kendalanya dari aksi nyata yang ditugaskan kepada kakak-kakak. Kemudian dari tujuan sesi kita yang pertemuan refleksi ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi kakak sekalian, tentang kayaknya kita kembali ke awal ini, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi. Framework refleksi ini adalah refleksi bertingkat yang sudah kita pelajari pada modul 1.1, di mana ada 3 bentuk refleksi yang harus kita tuliskan di sini kan. Yang pertama adalah W, kemudian SW, dan apalagi NW. Jadi what, so what, dan no what. Dalam refleksi ini yang kan adalah kakak membuat atau menuliskan refleksi dalam bentuk kelompok tentang apa yang bisa kakak ceritakan dalam membuat aksi nyata. Jadi ada 3 di sini adalah what, ya, apa, kemudian so what, lalu apa, dan now what, sekarang apa selanjutnya. Framework dan model tulisan refleksi 3 tahap. Baik, saya lanjutkan Kak. Ini yang saya maksud adalah W, kemudian SW dan NW. What, SW adalah so what, dan NW adalah
now what, sekarang apa. Jadi what apa, so what lalu apa, dan NW now what, selanjutnya apa atau sekarang apa. Ya. Jadi kakak sekalian, kita di sini disuruh membuat refleksi dalam bentuk tulisan. Cuma kita di sini dibuat menjadi beberapa kelompok. Kalau sesuai dengan peserta yang ikut meet pada malam ini adalah kita barangkali bagi menjadi 4 kelompok. Dan ini adalah keterangannya atau masalahnya. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu Ibu Bapak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Yang pertama adalah, tahap pertama adalah tentang what. Ini keterangannya, apa yang akan dituliskan pada keterangan what, yaitu menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Jadi kakak menuliskan gambaran, ya, gambaran daripada tindakan pengajaran yang kakak sudah lakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Saya kira kakak masih sedikit mengingat, ya, atau mungkin masih mengingat semua tentang apa yang kita pelajari di 2.1 sampai dengan 2.5, yaitu pada saat sesi tatap muka kakak sekalian. Di situ kita bisa menghubungkan pada saat kita melakukan analisis video pembelajaran di tatap muka, di mana kira-kira kalau kita perhatikan video pembelajaran kakak, kira-kira kita bisa mengambil kesimpulan ini masuk kategori efektif atau kurang efektif atau tidak efektif dari pembelajaran yang kakak lakukan. Ya, karena di situ sudah ada gambarannya pada modul 2.1 pada saat tatap muka, di mana di situ ada informasi, kemudian ada aktivitas, apalagi kakak sekalian ada penghalusan, kemudian ada ekstensi, ada penerapan, dan ada pengulangan. Dari gambaran ini, ya, dari aspek ini kita bisa hubungkan dengan video pembelajaran yang kakak lakukan di aksi nyata. Ya, itulah gambaran barangkali untuk kata what. Kemudian yang kedua adalah tahap pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Ya, jadi kakak menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Kemudian tahap refleksi akhir adalah pertanyaan now what, sekarang apa, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Ya, dari refleksi what dan so what, kemudian masuk pada now what, kakak melakukan proses evaluasi. Ya, evaluasi di mana kurangnya, di mana bagusnya, ya, mana yang perlu ditambah, yang mana yang perlu disempurnakan. Kemudian ke depannya kita rencanakan perbaikan apa yang akan kakak lakukan setelah melakukan video pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas.
isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Jadi maksudnya di sini Kak, isu-isu ketidakadilan sosial dalam pembelajaran adalah kita tidak berpusat pada peserta didik, artinya tidak sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. Kita melaksanakan pengajaran atau pembelajaran sama rata, ya, tanpa memperhatikan isu-isu yang kemungkinan muncul dalam peserta didik kita yang mungkin sementara kita ajar. Jadi ini yang akan kita bahas Kak adalah refleksi tentang ini aksi nyata yang kita lakukan. Kemudian dari refleksi ini, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi pada aksi nyata? Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 2.1 hingga modul 2.5. Kapan biasanya saya menulis? Ini sudah ada di LMS kakak, sudah pernah diberikan tugas tentang ini. Jadi malam ini ya untuk materi ini kakak sekalian, saya akan membagi 4 kelompok ya untuk membuat refleksi bertingkat Kak. Yang mana itu what, yang mana itu so what, dan yang mana itu no what. Artinya apa yang akan kita tulis pada kata what, apa pada so what, dan apa pada no what. Ya. Jadi what apa, kemudian so what lalu apa, dan no what sekarang apa. Saya bentuk dulu kelompok. Jadi sekarang saya sudah bagikan di grup tentang ini W, SW, dan NW. Nanti kakak lihat kemudian baca. Saya bagi dulu kelompoknya. Siapa tidak hadir ini? Oh, ada.
Anak laki-laki yang dibilang istri. Suami. Baik Kak, saya sudah bentuk kelompoknya. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Kak Akbar Syariful. Halo Kak Akbar.
Ada di kelompok semua teman-teman nih, tuh caranya dimasukkan di kelompok. Tidak bisa masuk, Kak. Nggak bisa yang link tadi. Tidak bisa masuk, Kak. Nah, langsung kelompok itu gua suruh akses. Iya. Kau aneh tadi, tapi tidak bisa masuk. Saya coba lagi pada, Kak. Wasul. Nggak bisa Tidak bisa. ada tadi nama tadi kelompok satu. Iya, saya coba lagi. Ada tadi di kelompok satu nama tadi. Iya, Kak. Saya coba lagi. Iya, coba.
Ada Mika Iwan, tolo kah? Kak, Arang Kak. Baru sampai Kak dari Tagalar. Ini dikawal terus ini baru bisa sampai juga. Baik kakak sekalian, saya kira sudah selesai semua. Waktunya juga sudah hampir di penghujung pertemuan. Saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang refleksi yang didiskusikan tadi. Silakan Kak. Siapa kelompok 1 tadi? Saya Kak, tunggu dulu Kak, sementara. Oke. Kalau Pak Aspar sudah selesai Kak? Sudah selesai Kak, tunggu saya tampilkan. Oke, siap. Silakan Kak Kamarudin, bisa kapan dibantu Kak? Kak Kamarudin, Luar biasa monitor. ini tampilannya. Jaringannya kayaknya jelek ini keluar masuk saya lihat. Pisang.
Gimana Kak? Oh, Sudah Kak ini terdengar siapa? suara? Iya, coba. Kita lihat ya ada aja muncul juga. Muncul. Iya. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ke Aspian, Akbar Syariful, saya sendiri dan Kak Ismail. Baik. Yang pertama ini terkait dengan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama adalah tentang untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar, saya selalu membuat kelompok dalam kelas dengan memperhatikan beberapa siswa, menghindari eksklusivitas kelompok dan materi bukan siswa akan mulai hari yang pertama sampai hingga akhir gerakan. Lanjut Kak. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan SWOT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Menghadirkan proses pembelajaran yang berpusat atau berdiferensiasi bukanlah hal gampang. Namun begitu juga bukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Sebagai guru, saya menyadari bahwa proses manajemen pembelajaran mulai dari persiapan materi, pembagian kelompok, dan pemberian materi yang terencana seperti tahapan-tahapan gerak, menyesuaikan jenis gerak dengan karakteristik siswa, dan hingga pemberian tugas akhir, serta penilaian yang autentik dengan membuat rubrik penilaian. Ini dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan baik. Pembagian kelompok yang tepat akan berdampak pada pemberian materi yang lebih mudah, karena kelompok yang ada akan saling mendukung dalam rangka penerapan pembelajaran yang bermakna. Kemudian terakhir itu NAWAT. Ya. Yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Saya mengira proses pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik sudah pada tahap berpusat pada peserta didik, namun ternyata saya masih berproses pada tahapan luarnya saja. Dalam arti saya masih melakukan proses belajar mengajar yang jauh dari kata pembelajaran bermakna. Sebagai contoh kecil, ada pembagian kelompok yang masih cenderung menyamaratakan semua siswa, padahal saya harus mempertimbangkan beberapa kondisi sosial siswa, mulai dari gendernya atau jenis kelamin, serta menghindari terjadinya ketimpangan sosial, sehingga tidak terjadi bullying yang di mana ketimpangan sosial biasa terjadi karena pembagian kelompok ke depannya. Saya berusaha untuk memperhatikan saya berusaha untuk memperhatikan banyak aspek yang lebih positif untuk saya kembangkan dalam pembelajaran PJOK agar terwujudnya peserta didik yang mempunyai karakter fisik cerdas dan memiliki mental serta sosial yang positif. Demikian mungkin Kak dari kelompok 1. Baik Kak sekalian, luar biasa tampilan hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 1. Saya lihat di sini sudah mencerminkan, sudah menghubungkan dengan aksi nyata yang dilakukan
terhadap refleksi yang baru saja disampaikan oleh kelompok 1, di mana untuk NOWOT-nya di situ terjadi evaluasi, di mana akan melakukan perbaikan ke depannya. Ini luar biasa dari kelompok 1. Selanjutnya, kakak sekalian, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 2. Kelompok 2 siapa itu? Kaspar kah? Saya Kak. Kelompok 3 saya Kak. Siap, Kak Alif ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mengatakan Kak Malingkai, Kak Andi Santoso, Kak Mengarengi, Muhammad Ali Wahab. Oke, selanjutnya pada pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya, saya menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih bersifat tradisional di kelas PJOK. Fokus saya terutama pada pengembangan keterampilan fisik seperti berlari, melompat, dan menendang bola. Saya menggunakan metode penilaian berbasis tes fisik untuk menilai kemampuan siswa, di mana semua siswa diuji dengan cara yang sama. Namun, saya mulai menyadari bahwa beberapa siswa terutama yang memiliki disabilitas sensorik tampak kesulitan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan ini menimbulkan tantangan dalam mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Oke, berikutnya refleksi. Saya menyadari bahwa metode tersebut tidak sepenuhnya inklusif. Dari modul 2.1 hingga 2.5. Saya belajar bahwa pendekatan pengajaran harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik unik setiap siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik. Pembelajaran yang lebih adaptif dan berdiferensiasi menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi terbaiknya. Selanjutnya, NOWOT. Saya akan merencanakan untuk mengembangkan penilaian yang lebih bervariasi dan berdiferensiasi yang dapat mencakup pengamatan langsung, proyek individu atau tugas kolaboratif yang mempertimbangkan kemampuan siswa dengan lebih baik. Selain itu, saya akan berusaha lebih memahami konteks sosial siswa saya, termasuk tantangan yang mereka hadapi di luar kelas, seperti akses terhadap fasilitas olahraga atau dukungan dari keluarga yang dapat mempengaruhi performa mereka di kelas PJOK. Terima kasih. Mungkin itu dari kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Silakan kalau ada yang menanggapi. Luar biasa hasil diskusi dari kelompok 2. Saya kira sudah mengena juga tentang aksi nyata yang sudah dibuat. Dan saya yakin kalau sudah membuat atau menuntaskan tugas aksi nyatanya, saya kira bisa berbuat banyak dalam hal refleksi atau tugas ini. Baik, selanjutnya saya persilakan mengingat waktu. Saya persilakan ke Aspar selaku kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya. Stop sharing dulu Kak Alif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan, yaitu nama kelompok kami kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian Rizky Akbar SPD, Muhammad Fahrizal SPD. Jadi saya langsung saja, yaitu tahap 1 tentang watt. Itu kami di sini langsung masuk di tujuan pembelajarannya, itu mengambil asesmen diagnostik, itu berupa pertanyaan pemantik kepada siswa. Kemudian asesmen formatif, yaitu instrumen untuk kerja tugas atau penilaian antar kelompok. Kemudian pendekatan pembelajaran, Scientific dan TPACK. Kemudian model pembelajaran yang digunakan itu problem based learning atau PBL. Kemudian lanjut di tahap 2 itu SWOT, itu di dalam modul saya itu, yaitu saya menilai masih ada siswa yang masih atau belum mahir dalam melakukan passing kaki bagian dalam. Kemudian tahap 3 itu NOWAT, itu saya melakukan refleksi mengenai perubahan dan peningkatan dalam keterampilan passing mereka setelah mengikuti latihan yang diimplementasikan, dan saya menjelaskan bagaimana teknik passing bola menggunakan kaki bagian dalam. Iya, terima kasih banyak dari kelompok 3. Oke, demikian hasil diskusi yang sudah dipresentasikan kelompok 3, dan ini luar biasa juga cara menuliskan refleksinya terkait dengan aksi nyata yang baru saja kita lakukan. Baiklah, kakak sekalian, akhirnya saya menyampaikan terima kasih atas partisipasinya pada pertemuan kita malam ini. Luar biasa aktif pada malam ini, dan saya harapkan ke depannya kita tetap semangat, kita menyelesaikan program ini dengan baik, tanpa lelah, tanpa surut semangatnya kakak sekalian. Insya Allah masih 6 kali, ya, 6 kali dengan ini kita melakukan meeting, dan setelah ini tinggal 5 kali lagi. Kemudian kakak sekalian, tanggal 7, ya, 2 hari yang akan datang, hari Kamis, kita akan melakukan meeting kembali berturut-turut 3 kali. Jadi kita usahakan tanggal 7 dan tanggal 8 sedikit dipercepat pertemuannya, kita mulai lebih awal karena kedua pertemuan itu masing-masing 3 JP, 3 jam pelajaran. Jadi saya mohon kita mulai cepat, kalau bisa tepat waktu jam 7.30. Ya. Kita berturut-turut ini. Hari ini kita pre dulu besok, tapi lusa kita meeting sampai 3 kali berturut-turut tiap hari. Dan setelah itu menyisakan 2 kali pertemuan lagi. Baiklah kakak sekalian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kakak-kakak. Dan saya akhiri pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kakak sekalian tetap sehat, semangat, dan kita bertemu di meeting berikutnya dalam kondisi yang tidak kurang satu apapun. Baiklah, saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.